Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap semangat ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai penjelasan materi bab 3, yaitu teks anekdot ya. Penjelasan materi ini dikhususkan untuk kelas 10. Nah, dari gambar di sini, apakah kalian sudah bisa memahami bahwa apa sih itu teks anekdot dari gambar ini? Gambar orang yang tertawa, ya. Kita langsung saja lihat pengertiannya. Nah, jadi teks anekdot ini merupakan cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik, ya. Nih, ini yang menjadi ciri khas dari anekdot, cerita singkat dan yang lucu, ya, lucu, humor, begitu ya, sindiran lucu. Makanya teks anekdot itu identik dengan gambar-gambar seperti ini, gambar orang yang tertawa terbahak-bahak, begitu ya, karena memang ceritanya lucu, menyindir, tapi sindirannya itu lucu, kemudian humor juga ya. Nah, makna dalam teks anekdot terdiri dari makna tersirat dan makna tersurat. Makna tersurat antara lain diperoleh dari pemilihan kata, struktur, dan dialog yang dibawakan oleh tokoh-tokohnya. Makna tersirat dapat diperoleh dari latar belakang adanya teks dan nilai didik. Jadi, pada intinya, makna tersirat ini, makna tersirat yaitu makna dari hasil pemahaman kita. Jadi gini, kita sudah melihat teks anekdotnya misalkan ya, kemudian kita menyimpulkan sendiri. Nah, hasil simpulan itu dari pemahaman kita terhadap teks anekdot tersebut. Nah, kalau makna tersurat, jadi makna yang kata-katanya itu ada di dalam isi teks anekdotnya. Kalau tersirat itu di luar dari teks anekdot, yaitu kesimpulan yang bisa kalian ambil dari teks yang sudah kalian baca, teks anekdot maksudnya ya. Paham kan? Jadi makna tersurat itu yang di dalam teks, yang jelas-jelas ada teksnya. Kalau makna tersirat, hasil simpulan kalian atau di luar teks. Nah, yang selanjutnya ada struktur teks anekdot. Nah, strukturnya ada 3. Yang pertama, abstrak, merupakan bagian awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang teks. Ya, jadi abstrak ini berupa bagian awal paragraf, ya. Nah, berisinya cuman gambaran tentang teks saja. Nah, kemudian struktur yang kedua, orientasi, merupakan bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa terjadi. Bisa membedakan antara abstrak dan orientasi. Kalau abstrak ini bagian awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran ya. Nah, kalau orientasi, bagian yang menunjukkan awal kejadiannya. Jadi awal kejadiannya. Nah, kemudian bisa disebut juga latar belakang bagaimana peristiwa itu terjadi. Selanjutnya, struktur ketiga yaitu krisis. Nah, krisis ini bagian yang menjadi hal atau masalah unik atau tidak biasa yang terjadi kepada si penulis
atau orang yang diceritakan. Nah, jadi masalah uniknya ini maksudnya masalah yang lucu begitu. Kenapa dikatakan unik? Karena masalahnya lucu begitu, ya. Berbeda dengan masalah-masalah yang lain yang menegangkan, misalkan yang tidak lucu begitu ya. Biasanya kan kalau masalah-masalah itu tidak lucu ya. Nah, berbeda di teks anekdot. Nah, ditandai dengan masalah unik itu maksudnya masalahnya ya harus lucu begitu ya. Kemudian struktur yang keempat ada reaksi. Nah, reaksi ini merupakan bagian tentang cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul pada saat krisis tadi atau pada bagian krisis tadi. Jadi, saat ada masalah unik di krisis, nah diselesaikannya itu di reaksi, begitu ya. Kemudian, struktur yang kelima ada koda, yaitu bagian akhir dari cerita unik tersebut, begitu ya. Nah, yang selanjutnya ini ada contoh teks anekdot beserta analisis strukturnya. Judulnya, Aksi Maling Tertangkap CCTV. Nah, ini isi dari teks anekdotnya. Kemudian ini bagian-bagian strukturnya, ya. Kita langsung mulai saja ya. Ibu bacakan. Seorang warga melapor kemalingan. Ini termasuk ke dalam struktur pertama, yaitu abstraksi. Nah, kemudian pelapor, "Pak, saya kemalingan." Polisi, "Kemalingan apa?" Pelapor, "Mobil, Pak. Tapi saya beruntung, Pak." Nah, ini termasuk ke dalam orientasi, struktur kedua. Nah, apakah kalian sudah bisa membedakan antara abstraksi dan orientasi? Nah, di sini kan bisa terlihat ya bahwa di abstraksi ini hanya berisi gambaran saja. Gambarannya, contoh di sini, jadi ada seorang warga yang melapor kemalingan ya ke polisi. Nah, melapornya ke polisi maksudnya. Ini kan hanya gambaran, belum masuk ke awal kejadian. Nah, ketika diorientasi, nah ini sudah masuk ke awal kejadian. Begitu ya? Paham? Mudah-mudahan paham ya. Nah, kemudian kita masuk ke struktur yang ketiga, krisis. Polisi, "Kemalingan kok beruntung?" Pelapor, "Iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya." Polisi, "Sudah minta izin malingnya untuk merekam." Krisis, ingat di krisis itu terdapat masalah unik. Nah, masalah uniknya sudah terlihat ya. Di sini ketika si pelapor mengatakan beruntung karena CCTV merekam dengan jelas dan si pelapor juga bisa melihat wajah malingnya itu dengan jelas. Kemudian kata polisi sudah minta izin malingnya untuk merekam. Nah, masa kan minta izin ke malingnya untuk merekam? Nah, ini sebuah masalah unik ya. Kemudian reaksi, struktur keempat ya, reaksi. Pelapor, "Belum," sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Ya, heran. Karena masa iya harus minta izin ke malingnya? Ya, karena itu sangat tidak mungkin begitu ya. Makanya itu disebut dengan masalah unik atau masalah yang lucu. Polisi, "Itu ilegal, Anda saya tangkap." Nah, ini ya, ini reaksi dari krisis ya. Jadi penyelesaian dari si krisis tadi ya. Nah, begitu. Jadi kan yang ditangkap ujung-ujungnya si pelapor yang kemalingan. Yang malingnya malah nggak tahu kemana ya. Kemudian pelapor hanya bisa pasrah tak berdaya. Nah, ini yang dimaksud dengan koda ya.
Nah, seperti ini contohnya, hanya bisa pasrah dan tak berdaya. Paham ya? Nah, yang selanjutnya, kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Nah, kaidah kebahasaan dari teks anekdot, yang pertama, anekdot dapat disajikan dalam bentuk dialog maupun narasi. Contoh penyajian dalam bentuk dialog, percakapan dua orang atau lebih, dapat dilihat dari anekdot dosen yang juga menjadi pejabat. Nah, salah satu ciri dialog adalah menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Ya. Jadi, yang pertama itu kebahasaannya, teks anekdot ini disajikan dalam bentuk dialog maupun narasi atau gabungan ya, dialog dan narasi. Ya, jadi narasi itu misalkan narasi itu seperti ini nih. Seorang warga melapor kemalingan, atau pada suatu hari atau pada siang hari terjadi perdebatan antara si A dan si B misalkan ya. Nah, itu termasuk ke dalam narasi. Dialognya yang seperti ini ya. Nah, seperti ini dialognya. Jadi pembicaraan langsung ya, kalimat langsung. Jadi sama persis dengan apa yang dikatakannya, jadi tidak dibuat-buat lagi begitu, tidak diwakilkan oleh orang lain. Kemudian yang kedua, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Contoh katanya, kemarin, sejak dulu, konon, pada suatu hari, dan sejenisnya. Contoh kalimatnya, pada suatu hari, nih suatu hari di sini bercetak miring, ya. Onyon, si tukang beca, berniat membeli makan siangnya selepas mengayuh becaknya selama setengah hari. Tibalah ia di sebuah rumah makan sederhana milik Odah. Nah, di sini ya, pada suatu hari. Ini termasuk ke dalam kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Kemudian ingat ya, masa lalu. Masa lalu di sini contohnya seperti ini. Bukan masa lalu dengan si dia. Kenapa ke sana ya? Nah, kemudian yang ketiga, menggunakan pertanyaan retorik atau pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Nah, ini nih unik sekali di teks anekdot ya. Jadi kebahasaannya menjadi ciri khas. Jadi terdapat pertanyaan retorik, yaitu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Yang seperti apa sih ya? Nah, contohnya nih, Onyo tukang beca. Nih, ini dialog Onyo tukang beca dan Odah pemilik rumah makan. Kata Onyo tukang beca, Mbak, saya hanya punya uang 3.000 rupiah. Kalau saya makan di rumah makan ini, bisa dapat daging ayam atau ikan tidak ya? Odah, pemilik rumah makan, walah mas, masa dengan 3.000 rupiah sampean mau makan enak? Nah, ini ya, jadi tidak ada jawaban begitu. Jadi malah pertanyaan lagi begitu. Masa iya ya, dengan uang 3.000 rupiah mau makan dengan daging, kemudian ikan ya? Tidak ya, sangat tidak mungkin di masa sekarang. Nah, kemudian kebahasan yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata penghubung ya. Tentunya sudah paham dan tidak asing lagi ya dengan konjungsi. Pokoknya yang menghubungkan kata dengan kata supaya menjadi kalimat yang enak didengar begitu ya, dan menjadi kalimat yang baik dan benar juga. Kemudian yang kelima, menggunakan kata kerja atau
verba, ya, kata kerja. Tentunya sudah tidak asing lagi ya. Kemudian menggunakan kalimat perintah yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu, ya. Jadi kalimatnya itu yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang ketujuh, menggunakan kalimat seru, tentu saja ya. Karena ini kan teks anekdot ini ceritanya memang lucu, humor, jadi pasti selalu menggunakan kalimat seru. Alhamdulillahirabbil alamin. Penjelasan materi bab 3 teks anekdot sudah selesai. Mudah-mudahan kalian dapat memahami materi yang sudah Ibu jelaskan. Kalau misalkan ada yang belum memahami apa yang sudah Ibu jelaskan, bisa ditanyakan melalui WA Ibu, ya. Kemudian jangan lupa kerjakan kuis yang sudah Ibu siapkan di e-learning. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan selalu jaga sholat 5 waktu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.